Shalom, selamat sore saya ucapkan buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada sore hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan pelajaran ringkasan Sekolah Sabat tanggal 25 Juli 2022 dengan judul Israel yang Patuh. Tetapi sebelum kita melanjut akan pelajaran ringkasan Sekolah Sabat pada sore hari ini, kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kebutuhan terbesar kami pada saat ini, yaitu Rohul Kudus Tuhan. Supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan akan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, agar menyampaikan pelajaran ringkasan Sekolah Sabat sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan Sekolah Sabat kita pada saat ini yaitu menceritakan bagaimana Israel yang patuh. Ayatnya terdapat di dalam Hosea 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita juga melihat akan pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu kisah Hosea ini memiliki beberapa pelajaran yang penting tentang bagaimana Tuhan mengasihi akan umat-umat manusia dan juga tidak menyerah dengan manusia yang berdosa. Gomer, istri Hosea, melarikan diri dan memiliki anak dari pria yang lain. Allah memanggil Hosea menebus istrinya meskipun istrinya tidak setia secara seksual. Dan kisah rumah tangga Hosea menjadi perumpamaan tentang Tuhan dan Israel. Dan juga di mana pada saat itu bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan melacurkan diri secara rohani, tetapi ada yang harus kita ingat. Apa itu? Tuhan masih mengasihi mereka dan ingin dikatakan menunjukkan akan rasa kasihnya kepada mereka ataupun kepada umat-umat Tuhan pada saat itu. Tuhan juga dikatakan memiliki beberapa metode untuk menolong akan Israel. Apa saja itu? Yang pertama ialah Israel telanjang dan diberi pakaian. Yang kedua ialah Israel dikatakan juga seperti tanah yang kering namun diberi air oleh Tuhan. Israel sepi ditinggalkan namun Tuhan datang kepada Israel. Dan yang selanjutnya, Israel dikatakan dirampas namun Tuhan kita itu akan mengambilnya kembali. Dan yang kelima ialah Israel menghentikan ibadah kepada Tuhan, namun Tuhan akan memulaikan kembali ibadah kepadanya di tengah-tengah Israel. Dan isu penting dalam mengalami ataupun dalam cerita ini, Tuhan membawa manusia menuju kepada pertobatan. Yang pertama ialah bahwasanya manusia beresiko untuk tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan juga Israel harus mengalami pengalaman yang sulit. Sehingga apa? Sehingga bisa saja Israel menyadari bahwa juga Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan mereka. Ketika kebutuhan dikatakan kebutuhan dasar manusia hilang atau manusia itu dipermalukan, bisakah Bapa berada di tengah-tengah semua kesulitan itu? Sudah barang tentu di dalam setiap kesulitan-kesulitan kita ataupun di dalam setiap kesulitan-kesulitan bangsa Israel, Bapa atau Tuhan itu bisa ada di tengah-tengah mereka. Dan yang selanjutnya ialah bahwasanya manusia itu beresiko yaitu salah paham tentang Tuhan ketika dia sedang bekerja.
Manusia mungkin mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja. Namun manusia tidak menyukai apa yang dia lakukan. Manusia tersebut mudah sekali untuk menyalahkan akan Tuhan. Kejam, tidak peduli karena kita sedang menderita. Namun Tuhan kita itu, Allah kita itu, dikatakan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, selalu bekerja untuk memperbaharui manusia melalui perjanjian akan kasih-Nya. Tuhan yang sama juga menolong kita umat-umat Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang patuh dan Israel juga menjadi bangsa yang patuh kepada Tuhan. Tuhan yang sama juga selalu berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya dengan pelajaran ringkasan sekolah Sabat ini kita mengetahui bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, mendatangkan berkat yang sungguh amat luar biasa yang akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.